Jenenge apa ki, Mbak? Nah, Napa? Gubin, Mbak. Gubin. Oh, nggih. Jadi memecah benang yang sudah diwarna. Nggih. Ini akan jadi di apa di itu loh. Bahasanya apa? Apa Pak? Di apa? Diukel, bahasa diukel, Pak. Nggih. Jadi memang untuk destinasi wisata memang bagus ya. Nggih. Karena kita tahu betul. Nggih. Jadi tidak menggunakan alat mesin sama sekali. Jadi ini ada sekitar 2.500 benang dimasukkan manual ke situ. Jadi 2 hari 2 malam masukkan benang ini aja ke sini. 2 hari 2 malam. Iya, benang ini cuma apa itu loh, 2 benang masuk dari satu. Pegel kan? Karena harus satu masuk kuli satu-satu lah itu. Tingkat kesulitan seperti itu. Nggih. Ini namanya apa Apollo lah, ini yang berjalan untuk motifnya, yang dinilai motif loh. Ini jalannya sekali. Seperti itu. Oh, nggih. Oh, nggih. Alasannya bukan untuk teknologinya tapi juga untuk rencananya kekeliruan Pak. Mbak Esti jari ini gak nangkeni. Gak nangkeni? Lho nang ndi? Ngomong enggak? Hah? Mas Edi jari. Nah ini. Oh iya. Pinten Pak luas niki? 2 hektar nggih. Dasarnya sepakat dengan tim baik dari Universitas Brawijaya maupun dari Barenetbang dan Pak Lurah. Yang penting pembangunan ini membawa kebermanfaatan dan keberlangsungan tidak hanya beberapa tahun, tapi sejujurnya selamanya. Oleh karena itu dari rekan-rekan Kodabes Kampung Tenun maupun KUB bisa memberikan masukan yang harus benar-benar objektif dan itu membawa dampak pemberdayaan masyarakat. Jadi pikiran kami sudah ini Kediri tapi sudah bahas Lingkar Wilis gitu ya, awal pertama kali kita. Kemudian setelah pertemuan pertama di Malang waktu itu teman-teman menceritakan bahwa latar belakangnya kenapa kok kemudian saja salah satu warga Medan itu saja. Alhamdulillah dengan adanya vaksinasi pagi ini, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Yang mana sudah kita tunggu di tahun 2018. Itu kami beberapa teman sudah adanya satu niatan untuk terbentuknya suatu kampung wisata atau bisa jadi kampus. Nah kebetulan di sini hadir ketua Mas Umam sebagai ketua, saya sendiri sebagai anggota. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini bahwasanya alhamdulillah kalau memang di sini hari ini adanya suatu koordinasi mencari pendapat terkait dengan penyusunan master plan terkait dengan adanya pembangunan nanti di kawasan kampung wisata di lokasi sekitaran Gor. Alhamdulillah sekali. Kalau memang itu ada suatu bentukan master plan, otomatis ada suatu informasi atau sumbangsi pemikiran dari khususnya warga Bandan itu sendiri yang nantinya akan mengelola, menikmati sekali karena terkait dengan banyaknya satu pondok pesantren
tenun yang ada adalah mengarah satu produk, yaitu sarung. Berjalan seiringnya waktu dengan kebutuhan dari masyarakat, muncullah suatu ide atau suatu produk yang bisa kita lihat semuanya, yaitu kain tenun ikat Bandar Kidul, yang mana sudah kita tahu semuanya bahwasanya Bapak Wali Kota sendiri sudah menginstruksikan kepada semua nilai budaya atau yang merupakan suatu ikon dari Bandar Kidul, khususnya umumnya Kota Kediri, yaitu tenun ikat Bandar Kidul. Mohon juga menjadikan satu inspirasi di dalam penuangan masyarakat. Terkait nanti untuk DED, mohon maaf ini saya lepas saja. Terkait dengan penyusunan DED, nantinya saya harapkan perlu adanya survei yang betul-betul detail dalam artian monggo itu nanti FS-nya juga, karena analisa dampak lingkungan, analisa dampak lain itu juga perlu diperhatikan untuk memenuhi suatu sarana dan prasarana yang ada nanti pembangunan yang sesuai dengan master plan yang ada. Kita gimana caranya, yaitu anak-anaknya petenun itu dibilangi, ojo sampai gue jadi petenun kayak aku lah. Padahal ini adalah salah satu himbauan yang fatal, Pak. Padahal kita gembar-gembor gimana kampung tenun semakin besar, ternyata pengrajin tenun sendiri dia tuh nggak bangga punya tenun. Nah ini saya sama Pak Heri, alhamdulillah ini sudah merintis, Pak. Kita rencana akan membuat pengrajin tenun muda, Pak. Alhamdulillah kita, tapi ya ini masih dalam wacana karena kita memang. Ataupun misalkan kalau ada investor dari luar, kita sangat berharap gitu, Pak. Karena kita ada keterbatasan di SDM dan permodalan. Karena kita rencana akan membuat pengrajin tenun muda, Pak. Alhamdulillah kita, tapi ya ini masih dalam wacana karena kita dengan biaya sendiri, turunan dari kita mulai merakit alat tenun sendiri, akan kita mengerjakan pelatihan untuk anak muda. Karena lambat laun kalau ini anak muda tidak menyenangi tenun, insya Allah innalillahi seperti itu. Jadi itu aja yang dari kami, mohon dibantu dengan bapak-bapak sekalian. Mungkin kita akan lebih punya ngobrolnya dengan Mas tadi. Saya pulang aja lah, nanti kami kontak bapak-bapak juga. Nanti kita biar tidak mengganggu saya bapak-bapak. bisa 1 bulan bawa sekitar 10 bis ke sini per travel. Tapi dengan tanda kutip, saya dapat berapa persen kan itu hitungannya, Pak? Kan? Oke, Pak. Nah, sama sekarang MOU sama kita dengan berapa bis dia minta 20%. Otomatis kemarin kita naikkan jadi 250. Sudah, Pak. Ada beberapa aja yang siap. Karena Pak yang lainnya ya nggak tahu aku manut lah. Itu sudah itu, Pak. Ini dengan kita patahan itu. Nah, nanti untuk yang diskon, Pak. Nah, tapi tentang katanya itu tidak boleh. Nah, itu hanya di situ, Pak. Jadi seharusnya itu orang kita di ke situ. Nggak kapan kita bisa majukan semua itu, Pak. Dari pihak operasi kita nggak boleh mahal-mahal. Padahal kita ngangkat band kita itu loh, Pak. Kenapa kita orang datang? Kenapa sini sepi? Karena pihak travel nggak mau, Kak. Karena dia nggak dapat apa dari itu. Tapi dia dapat, dia akan terus. Nah itu loh, Pak. Karena kemarin kita ubah ayam, kita oke sama kakak itu. Jangan terbatas ada atas warga ya. Nanti bagaimana tuh mereka bisa nanti dari presidennya kata-katanya yang kalau mau ada diskusi kalau tinggi bangunan seperti itu ini bangun menyimpang dari itu kan nggak pas juga ya, kecuali kalau jadi wisata dibangun karena ini agar tidak diajar kok nggak bisa. Iya, omongan itu tuh. Iya.
Gor ini mantan fasilitas playground apa? Playground belum. Tower cuma olahraga aja. Pak pribadi atau Karena kan biasanya untuk menarik orang itu. sana juga bebas. Biasanya targetnya kalau nggak anak-anak apa? Oke, bisa itu Pak. Itu bisa dikondisikan lah itu. Kalau Pak. anak-anak kayak McD itu kan targetnya anak-anak. Nggak mungkin anak-anak akan datang sendiri ke McD, pasti ngajak orang tuanya sama orang atau mungkin tetangganya juga ikut diajak mbaknya. Kami laporan master plan yang akan dibuat itu benar-benar sudah memberikan warna terkait dengan apa yang akan kita pikirkan untuk mengadakan. Begitu deh. Matur suwun sangat, terima kasih atas perhatiannya. Monggo silakan Pak Kadis untuk segera melakukan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Kemenkumham Endah. Yang terhormat Pak Bambang dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, kami di sini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kami mewakili Prof. Chandra. Di sini ada saya, Radityo, adalah dosen di jurusan manajemen GPUB. Kemudian di sini ada Mas Joko, Mbak Anita, Mas Ali dan Mas Satria yang Seperti Malang gitu. Jadi orang-orang datang ke Kabupaten Malang tapi stay-nya di Kota Malang. Karena kita nggak punya destinasi wisata alam, jadi kita harus membuat kreativitas untuk bisa menjadikan Kota Kediri itu sebagai magnet budaya atau magnet belanja atau magnet seni di sekitar kawasan Jawa Timur. Akan menjadi kurang minatnya bagi mereka yang untuk sampai di sini. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Ayu. Nanti masukan panjenengan akan dicatat pada Pak Radit, nyatat rong lembar loh Mas. Saking muake, harapannya nanti di laporan antara mudah-mudahan Pak Wali berkenan mengikuti sehingga beliau care banget dengan masalah ini. Jadi harapan kami mudah-mudahan nanti Pak Kevin sadar bisa Pak Wali untuk bisa mengikuti ini. Karena maunya beliau tuh benar-benar kalau memang nanti dengan skema KPBU itu benar-benar investor yang mau masuk tuh sudah bisa memprediksi gitu dari master plan ini aku mau bisa berapa tahun break even pointnya seperti itu. Oke. Ada masukan lagi mungkin Pak Slamet? Mau sedikit Ibu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Kodari ininya gini. Kalau semua sudah disampaikan, yang jelas kan ini anggaran ini bukan dari pemerintah, jadi dimitrakan. Nah ini saya kan kalau dimitrakan pasti dia kan profit oriented. Nah ini jangan sampai meninggal kita sebagai tuan rumah di situ cuma sebagai penonton. Nah itu yang bahaya. Kita dari yang kita sudah nguripi dari tenun ikat seperti apa, terus di sana dibangun tempat wisata. Kita kan gitu Mbak, kan seperti itu. Iya oke memang beda kan Mbak, apa itu loh, bangun, pakai, selah kan itu apa, Pak Wanda. Lah ini serai tadi 40 tahun lagi. Lah terus orang-orang ini sikil wis grewelen Pak, wis gak iso mancal tenun. Kan itu Pak, mereka nih saya minta Ibu rapi neh aja. Iya Pak. Saya minta dengan adanya ini Mengambil revenue-nya dari pengelolaan atau penyewaan aset di sini, tapi masyarakat bisa melaksanakan kegiatan publik di sini. Kita tidak bisa disupport sama yang lain Pak. Kita bikin kegiatan pribadi, kegiatan untuk Kodaris mulai dari senam, mulai kita ada lomba masak atau kita lah. Ini seperti ini tapi kesannya kita itu mandiri betul, tidak ada yang membantu untuk menyupport itu Pak. Teman di sini ya, alhamdulillah kita dari pariwisata, dari Pak Ayub ini kita minta pendampingan seperti itu yang jelas. Yang kita pingin hari ini gimana masyarakat Bandar Kidul dia itu setiap hari paling enggak dalam
sekolah-sekolahan diajak, diagendakan, OPD ya, buat aja yang sederhana, ruang terbuka apa-apa, nanti ajak Pak Wali cafe morning di sana, kayak gitu itu Pak, ajak kopi tahu di sana. Nah, menurut loh, kalau kita mau sepakat ya, makanya saya bilang tadi kalau udah kita ini laporan akhir ini jadi, ayo proyek bareng-bareng, loh, jadi mana, ya. Siap, lanjutkan Mas Radit. Nah, nanti dengan teman-teman yang sudah hadir di sini kita kita cermati lagi lah. Mungkin malah duduknya sesuatu yang kita menangkapnya dari ini terus kira-kira kalau ya kita juga karena ini pendanaannya itu kan bukan di APBD, realisasinya kapan juga sebuah realisasi kayak gitu, seperti itu. Maka dari itu bagaimana mendorong nanti tugasnya teman-teman di alternatif solusinya adalah pertama menggali lebih dalam tentang heritage tenun ikat, karena kita akan memposisikan kain tenun ikat ini sebagai heritage, sebagai seni, maka nilai seni ini yang harus dikomunikasikan. Kemudian untuk masalah kedua, penguatan kapasitas ini selalu merupakan program yang tidak henti dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian melakukan penguatan branding. Nah, dari berbagai macam alternatif penguatan branding itu, yang pertama brandingnya itu harus dibangun dalam skala besar dan masif. Masif di sini maksudnya adalah dimulai dari masyarakat lokal sendiri, masyarakat lokal sendiri harus aware, harus bangga terhadap kain tenun ikat ini dulu. Kemudian kita menelusuri lagi bahwa koordinasi dengan provinsi di Jawa Timur terkait dengan program Solidar Wilis ini kedepannya seperti apa, kemudian nanti kira-kira realisasinya bagaimana, terus yang perlu di apa